Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan wa akhwat, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita sangat bersyukur pada malam hari ini Allah masih menghendaki, masih mentakdirkan kita dalam kondisi yang baik, dalam amalan yang solih insyaallah ta'ala, amalan yang mana sebagian atau bahkan kebanyakan manusia jarang mendatanginya, jarang berkumpul dalam urusan ilmu, ya, tidak semangat dalam menimba ilmu syar'i. Kebanyakan perkumpulan-perkumpulan yang ada, majelis-majelis yang ada itu hanya membicarakan, membahas urusan-urusan dunia, atau bahkan hanya mengamati, melihat, memirsa, ya, pertandingan-pertandingan, perlombaan-perlombaan, ya, yang tidak membawa manfaat baik dunia maupun akhirat. Ya, demikianlah fenomena kebanyakan manusia tidak mengingat akhirat, tidak banyak mengambil pelajaran-pelajaran apa yang ada di sekitarnya. Al-Quran apalagi, ya, kita saja, ya, sangat jarang baca Al-Quran, ya. Artinya kita ambil mushaf, kita buka, duduk manis, baca Quran, ya, ini sangat jarang sekali kita, ya. Dan di luar sana juga banyak, bahkan kebanyakan manusia, walaupun kita ya sudah baca Quran ketika sholat, baca Quran, apalagi sholat sendiri, zuhur, afwan, ketika sholatnya bukan sholat jahriyah, zuhur, asar, kan kita juga baca Quran betul. Tapi kapan kita mengambil mushaf, duduk baca Quran? Ya, kecuali kalau kita masih punya hafalan, atau paling tidak kita bacalah ketika sholat malam. Ya, itu fenomena yang terjadi. Ya, para jamaah yang dihormati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dengan majelis-majelis ilmu semacam ini mengingatkan kita, ya, kepada negeri akhirat, melunakkan hati kita, menghentikan ketamakan kita, kerakusan kita, kesombongan kita, kekerasan hati kita, ya. Jangan malah semakin membuat kita lalai, ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembahasan hadis yang ke-25. Sebenarnya ini kan pekan pertama ya Bang. Ini Kamis
Kamis pertama nggih. Sekarang tanggal 5 kan? 6. Berarti Kamis pertama. Saya mengisi 2 pekan yang lalu Pak ya. Nggih. Saya mengisi kan tiap pekan keempat ya. Ya. Desember itu Kamisnya 5 apa 4? 5 nggih. Berarti saya mengisi terakhir pas hujan deras sekali itu 2 pekan yang lalu napa nggih? Ya. Sepertinya sudah lama ya. Ya, ini saya maju mundur ya dengan Ustadz Amin karena beliau berhalangan. Ya sudah, ketika saya kosong ya sudah, saya toleransi, saya maju. Nanti jadwal saya di pekan keempat, Kamis keempat, insya Allah beliau. Untuk bulan Februari insya Allah stabil kembali seperti semula ya. Melanjutkan hadis yang ke-25. 25 berarti kita mulai mengkaji hadis-hadis Arba'in Nawawi ini sudah berapa tahun ya. Dan biasanya satu kali majelis itu 1 hadis. Ya mungkin dulu pernah 2 hadis, hadis pendek, hadisnya pendek ya. Ya. Berapa tahun ya? Ya. Berarti anggaplah 20 hadis kalikan 1 bulan kan, 1 bulan sekali ya. Berarti 20 bulan ya. Atau nggih? 20 bulan berapa tahun? 2 tahun lebih ya. Wah, 2 tahun lebih ya. Hadisnya an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, bersumber dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridhoinya. Leres nggih? Nanti ngulang lagi. Hadis ke-25 ya. Sahabat Abu Dzar tidak asing lagi bagi kita, seorang sahabat yang terkenal dengan kezuhudannya. Ya. Sampai-sampai banyak perkara-perkara mubah ya, kesenangan-kesenangan yang halal ya, yang kadang beliau ingkari. Sehingga pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ya, karena mungkin ada desakan-desakan dari sebagian kaum muslimin, jadi mungkin agak keras begitu ngajak zuhudnya, wallahu alam. Kemudian Abu Dzar dipindahkan tempat tinggalnya oleh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ke pinggiran kota Madinah, ya. Dan beliau terkenal dengan keberaniannya, termasuk muhajirin sabiqun al-awwalun. Beliau mengikrarkan keislamannya di Mekah terang-terangan ya, di dekat Ka'bah, sampai kemudian digebuki rame-rame oleh, masih ingat ya, orang-orang kafir ya. Yang sebelumnya ini juga bersumber dari Abu Dzar ya. Anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekelompok sahabat ya. Qalu, mereka berkata, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang seperti ini biasanya memang momennya ada ketika pas adanya majelis, mungkin setelah sholat ya, atau mungkin apa,
waktu-waktu yang biasanya beliau bermajelis duduk di masjid bersama dengan para sahabat. Ya, karena tugas Nabi mengajarkan ya, pada umat tentang urusan agama ini. Ya Rasulullah, wahai Rasul. Para sahabat mereka terkenal dengan adabnya yang baik, memanggil Rasulullah SAW. Berbeda dengan Arab Badui. Orang Arab Badui terkenal dengan ya, ketidaksantunannya. Ya, adabnya kurang, sopan santunnya, unggah-ungguhnya kurang. Makanya mereka kalau manggil langsung, ya Muhammad, ya Muhammad. Mereka berkata, "Dhahaba ahlud dusuri bil ujur." Orang-orang yang memiliki harta mereka memborong pahala. Memborong pahala. Pahala. Ya. Kalau kita perhatikan dari konteks bahasa Arabnya sangat indah. Ya. Ahlud dusuri diakhiri dengan ro kasroh, ro dusur, kemudian setelah itu bil ujur, ro lagi. Ya. Bersajak atau sajak ya, ya diakhiri dengan huruf ro. Ya. Ya demikian, kadang kalau sudah terbiasa mengolah susunan kalimatnya secara bersajak, kadang refleks ya, secara otomatis. Ya. Ya misalkan saya katakan alhamdulillah kita bisa bermajlis ya, di satu malam misalnya begitu, untuk mengingat masa-masa lalu yang kelam begitu. Diakhiri dengan M semuanya. Ya. Ini diperbolehkan. Bahkan dalam Al-Qur'an kan banyak seperti itu. Ya. Al-fil diakhiri dengan lam. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, lam. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, lam. Kemudian tarmihim wa arsala alaihim tayran ababil, lam. Tarmihim bi hijaratin min sijil, lam. Fajarahum ka'asfim ma'kul, lam. Tidak mengapa, yang penting tidak sampai terlalu membebani diri. Ya. Syair-syair dalam bahasa Arab juga begitu. Ya, dan diakhiri dengan huruf yang sama. Nah, sekelompok sahabat ini apa ya istilahnya ya? Curhatlah kepada Nabi lah. Wahai Nabi, itu loh orang-orang kaya, orang-orang yang punya harta, mereka memborong pahala. Memborong pahala. Nah, sekelompok sahabat ini ketika curhat kepada Nabi bukan berarti apa? Hasad, tidak. Tapi apa? Ingin supaya bisa mendapatkan kebaikan yang sama dengan mereka. Ya. Yang namanya hasad kan apa? Benci dengan kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain. Itu saja termasuk hasad, apalagi kalau apa? Menginginkan kenikmatan orang hilang darinya, walaupun tidak menginginkan kenikmatan tersebut ya berpindah kepada dirinya. Sekedar benci saja, ini termasuk hasad, benci terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Ya, seolah-olah apakah dia tidak terima dengan takdir. Ya memang ini sudah tabiat ya manusia. Ya tinggal kita bisa melawan atau tidak. Ya. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat, orang kaya itu pada sholat sebagaimana kami sholat. Bukan berarti apa? Hendaknya mereka tidak usah sholat saja, kami yang sholat. Karena mereka sudah mendapatkan nikmat harta, kita tidak. Enggak demikian. Ini menerangkan realita.
Itu loh orang-orang kaya itu mereka juga sholat berjamaah di masjid. Sebagaimana kami juga sholat. Kami orang-orang miskin sholat di masjid. Ya. Selanjutnya, ketika sekelompok sahabat ini mengatakan yusalluna, mereka sholat. Tahu dari mana? Kalau orang-orang kaya dari kalangan sahabat itu sholat. Maksudnya apa? Sekelompok sahabat yang lagi curhat ini, mereka tahu dari mana kalau orang-orang kaya itu sholat? Tahu dari mana? Karena sholatnya berjamaah. Kalau di rumah, ya tidak tahu ya. Ya kita hanya khusnudzon saja kan begitu. Si anu fulan itu tidak pernah nongol di masjid. Ya. Tapi kalau misalkan keluar dari rumahnya biasa pakai sarung, pakai songkok. Ya, tiap Jumat datang ke masjid, ya kita khusnudzon dia sholat di rumah. Tapi ungkapan semacam ini yusalluna kamu nusolli, ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mereka menjalankan sholat berjamaah di masjid. Ya. Wa yasumuna kama nasum, dan mereka itu apa? Berpuasa sebagaimana kami berpuasa, mungkin puasa Ramadan maupun puasa sunnah. Puasa Ramadan tinggal 3 bulan kurang sedikit. Berarti yang sudah berlalu itu lebih banyak daripada yang akan datang. Begitu cepatnya waktu berlalu, berjalan, bergulir. Ya. Apa yang sudah kita persiapkan? Persiapkan untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin berkurang. Ya. Berkurang apa? Kesempatan kita untuk mendulang pahala. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperpanjang umur kita, mentakdirkan umur kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang biidznillah taala. Amin. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Dari mana tahunya? Ya bisa jadi berita dari keluarganya, atau mungkin apa ketika bermajelis di masjid, ketika sholat zuhur atau asar, ya terlihat mereka tidak ikut minum, tidak ikut makan kurma misalkan. Wah, berarti berpuasa. Ya. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan kelapangan harta mereka. Tetapi kami kan begitu, di sini tidak mengatakan wa yatasaddaquna kama natasaddaqu, tidak. Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kami para sahabat yang miskin tidak bisa. Ya. Nah, satu ini yang apa? Kalah. Para sahabat yang fuqara, miskin, kalahnya di sini, tidak bisa bersedekah. Ya. Qal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih?" Bukankah Allah sudah menetapkan buat kalian apa-apa yang bisa kalian sedekahkan? Berarti apa? Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ini, sedekah itu tidak terbatas harta. Hanya saja, ya, kalau dimutlakkan istilah sedekah, infak, yang dimaksud adalah harta. Ini yang mana orang-orang miskin tidak bisa. Ini menunjukkan apa? Saking banyaknya keutamaan sedekah. Ya. Di antara keutamaannya karena sangat banyak, perhatikan surat Al-Munafiqun di akhir-akhir, ayat yang terakhir. Ya.
min qabli ay wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Nafkahkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada kalian, hanya sebagian saja, tidak semuanya, sebagian saja. Wajibnya berapa? Hanya 1/40, ya kan? Zakat harta itu hanya 1/40, tidak semuanya 1/40, Pak. Bukan 1/4 lagi, hanya 1/40. Bukan 1/4 tapi 1/40. Ya. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, sehingga ketika datang dia mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, kenapa kamu tidak tangguhkan saya ila ajalin qarib, ya sebentar saja, waktu yang dekat, ya, fa asaddaq wa akum minas sholihin, sehingga aku bisa bersedekah dan termasuk orang-orang sholih, ya. Jadi yang kedatangan ajal ini minta ditangguhkan supaya bisa bersedekah. Ini menunjukkan keutamaan sedekah, karena ibadah ini, sedekah termasuk amalan yang sangat berat sekali, karena fitrah tabiat manusia, ya, tidak ada yang tidak suka harta, ya. Wallahi tallahi billah, kalau bukan karena iman kita, harapan kita, ya, dengan pahala yang Allah janjikan, ya, kita nggak akan menginfakkan, mengucurkan, ya, harta kita, ya. Apalagi apa? Syaitan terus menerus, ya, menakut-nakuti kita dengan kefakiran, ya, kebutuhan masih banyak dan seterusnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, ya, maknanya lebih umum, ya, tentang orang-orang yang kedatangan ajal, ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sehingga ketika datang kepada mereka atau salah satu di antara mereka, ya, kematian, maka langsung berdoa mengatakan, ya wahai Tuhanku, kembalikanlah kami, kembalikanlah saya ke dunia ini, ya. La'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya saya bisa mengamalkan amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Ya, diantaranya adalah sedekah ini. Diantaranya adalah sedekah. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjelaskan sedekah apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai pengganti sedekah harta. Ya. Nabi tidak diam saja, tapi memberikan jawaban yang memuaskan supaya para sahabat mereka tidak, sekelompok sahabat miskin ini tidak bersedih hati, tidak minder, tidak minder. Inna bikulli tasbihatin shadaqatan, sesungguhnya setiap tasbih, bacaan tasbih itu adalah sedekah. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Bacaan tasbih itu subhanallah. Ada tasbih yang wajib, ada tasbih yang tidak wajib. Ngerti nggih? Maksudnya tasbihnya ada yang tasbih mustahab, ya. Contoh tasbih subhanallah yang wajib dalam rangkaian sholat. Bacaan satu kali itu loh, subhana rabbiyal azim. Dalam riwayat lain ada tambahan wa bihamdi, itu wajib sekali.
Ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Dalam riwayat lain ada tambahan wa bihamdi. Wajibnya sekali. Yang tergesa-gesa boleh enggak salat ya melakukan gerakan-gerakan atau bacaan-bacaan yang wajib saja? Boleh enggak? Boleh, silahkan. Boleh. Tapi jangan rutin tiap kali sholat yang wajib saja, yang sunnah-sunnah, yang mustahabah. Kenapa nggak diamalkan? Ya kalau sesekali, kalau tergesa-gesa boleh. Ruku hanya sekali saja. Subhana rabbil azim wa bihamdi. Langsung. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Yang mustahabah. Ya. Selebihnya dari bacaan sholat tadi, yang kedua dan seterusnya, atau di luar sholat. Ya. Tasbih subhanallah setelah sholat wajib, atau tasbih yang sifatnya mutlak. Ya. Tasbih yang sifatnya mutlak. Ya. Ketika ya turun dari tempat yang tinggi, bacanya apa wiridnya? Subhanallah atau Allahu Akbar? Kalau berada di tempat yang tinggi, nanjak, bacanya apa? Allahu Akbar. Kalau pas turun, bawah Subhanallah. Ya. Atau ketika kita ya mendengar, melihat hal-hal yang tidak selayaknya terjadi, tidak selayaknya dilakukan, ya kita katakan subhanallah, maha suci Allah. Ketika melihat hal-hal yang masya Allah, ya menakjubkan, ya kita katakan Allahu Akbar. Ya. Inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Nah, apakah tasbih ini hanya dilakukan oleh sekelompok sahabat yang miskin? Ya, semua kaum muslimin termasuk para sahabat yang kaya. Waduh, mereka mengamalkan ini juga. Ya. Nah, ini kelompok sahabat yang miskin, apa yang bisa dijadikan, amalan apa yang bisa dijadikan sebagai pengunggul? Pengunggul, ya, kan fastabiqul khairat. Ya. Tapi mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak sampai hasad. Ya, tidak sampai hasad. Wa kulli takbiratin shadaqatan, dan setiap takbir, bacaan takbir ini juga sedekah. Ada takbir yang wajib, ada takbir yang mustahabbah, yang sunnah, tidak wajib. Yang wajib takbiratul ihram dan takbir-takbir dalam sholat, dalam perpindahan satu gerakan ke gerakan berikutnya. Ini takbir yang wajib. Kalau yang pertama malah rukun. Ya. Kalau tinggalkan rukun ini tidak sah sholat kita. Ya. Ada takbir yang hukumnya apa? Mustahabbah setelah sholat wajib, atau takbir yang mutlak, atau takbiran. Apa bedanya takbir dengan takbiran? Itu bahasa kita kan begitu. Takbiran berarti sudah meng-Indonesia, gitu ya. Takbiran boleh Pak? Hah? Ya, ya boleh-boleh saja. Yang penting ada batasnya, tidak mengganggu manusia, tidak mengganggu orang-orang sekitar, dan tidak membebani diri kita. Ya. Seperti takbir hari raya, ya, sesuai dengan waktunya yang ditentukan. Ya. Mengagungkan Allah, membesarkan namanya, sifat-sifatnya, dan zatnya, semuanya besar. Tidak ada yang kecil. Yang kecil adalah makhluk. Yang kecil adalah makhluk. Ya. Kemudian diantara konsekuensi kalau kita bertasbih mensucikan Allah, artinya mensucikan berarti kan apa? Mensucikan Allah dari kekurangan, kan demikian ya, dari kotoran, dari kekurangan, dari sifat-sifat yang tidak sempurna. Ya. Caranya ya menetapkan nama Allah sesuai dengan yang Allah tetapkan, sesuai dengan Nabi
sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa nama maupun sifat. Ya. Ini menjadi bahan media pertempuran, ya, perselisihan, ya, perdebatan sampai kapan? Ya, sampai hari kiamat. Ya. Akan tetap ada kelompok-kelompok yang mereka menyimpang dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal gampang saja. Para sahabat mereka nggak ada yang, ya Allah, merubah-rubah, kemudian membuang nama maupun sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari, tidak ada. Kalau Allah katakan bahwa Samiul Alim, ya sudah, Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, selesai. Ya. Kita tidak dibebani maksudnya mendengar bagaimana ya. Jangan-jangan seperti pendengaran manusia. Tidak usah terlalu dalam. Yang mendengar dia mendengar. Ya. Hanya saja hakikat cara mendengarnya Allah itu tidak sama dengan kita. Media yang dipakai, alat yang dipakai untuk mendengar, ya tentu tidak sama dengan kita. Tapi intinya apa? Sama-sama mendengar. Namanya mendengar, dia mendengar, sudah. Nah, sekelompok seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, ya. Apalagi Pak? Ya. Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, ya. Itu mereka ya karena awalnya itu menyamakan, menyerupakan. Akhirnya setelah itu mentakwil, merubah. Oh, maksudnya mendengarnya Allah ini begini. Ya. Oh, maksudnya tangannya Allah adalah kekuasaan. Ya. Ini jelas namanya tangannya tangan. Bahkan Allah menyebutkan dua. Ya. Ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam bersama para malaikat. Ya. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Masa kedua tanganku di sini diartikan kekuasaan? Ya. Apalagi kalau membahas masalah bersemayamnya Allah. Wah, perdebatan yang sangat panjang. Ya. Sampai kapan ini berakhir? Wallahu a'lam. Ya. Allah itu tidak boleh bertempat katanya. Kalau bertempat berarti sama dengan makhluk, ya kan begitu. Apakah Rasulullah SAW pernah membahas kepada para sahabat, menjelaskan para sahabat, Allah ini kan tidak pernah membahas masalah itu. Akhirnya datanglah generasi yang ya gitulah, terlalu cerdas kan begitu. Akhirnya yang kita sebenarnya tidak usah membicarakan, tapi kalau untuk membahas, mendebat, mematahkan argumen mereka, ya otomatis juga harus membicarakan masalah itu. Ya. Kalau bertempat, bersemayam di atas arsh berarti sama dengan makhluknya. La haula wala quwwata illa billah. Bersemayamnya Allah di atas arsh kan beda, tidak sama dengan kalau jenengan berada di atas sesuatu. Akal kita itu begitu sangat sangat terbatas sekali. Jangkauan akal kita itu sangat terbatas sekali. Kalau Allah nggak bertempat berarti Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang. Terus di mana? Di mana-mana. Ya, begitu. Salah satu ustadz kita, hafizahullah taala,
Ya, mengatakan orang Indonesia itu loh pada tahu, sudah mengakui kan begitu ya. Kalau lagi kepepet ya, kena masalah kan begitu. Dah. Jawabannya apa? Sudahlah. Pasrahkan saja sama yang di atas itu loh. Bantah mereka semuanya yuk. Ya. Sebelum bantah kami bantah akidah mereka, perkataan mereka kaum muslimin Indonesia kan begitu. Umumnya kan kita gitu. Sudahlah, pasrahkan saja sama yang di atas. Lah itu yang di atas dengan ngakui di atas. Padahal nggak ada yang ngajari, nggak ngajari secara mendalam tentang masalah apa Allah bersama yang di atas. Harus sudah paham. Kok nggak mengatakan apa? Sudahlah, pasrahkan saja sama yang di mana-mana. Maksudnya siapa? Orang-orang. Mereka udah cuek sama saya. Nah, herannya para dai atau orang-orang yang membela mati-matian tentang akidah tersebut, yang mana Allah itu nggak boleh bertempat, itu ketika sedang nyindir Allah Subhanahu Wa Taala, menyebut Allah, tangannya nunjuknya kemana tiba-tiba? Ternyata nunjuknya ke atas itu, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian harus takut dengan Allah. Ini maksudnya apa ini? Hah? Berarti di atas kan begitu. Kenapa angkat tangannya? Takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Allah itu di mana-mana. Seharusnya kan kodenya gitu isyaratnya, tapi ternyata begini ya. Itulah makanya fitrah sudah menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas. Ya. Untuk lengkapnya jenengan ya lihat saja, dengarkan saja ya ceramah para ustadz ya, Ahlus Sunnah. Bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab mungkin ya kesulitan ya. Yang membahas masalah ini sangat panjang lebar. Ya, makanya sepertinya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tahu. Ya, kita dimudahkan dengan ya sarana prasarana. HP Android bisa mengakses, buka YouTube. Nah, itu dimanfaatkan. Ya, jangan yang dibuka perkara-perkara yang mubah, apalagi yang haram, naudzubillah. Itu dilihat, manfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut ya. Yang dulu itu hampir sulit sekali ya, dulu paling kaset Pak ya, kaset. Kalau kasetnya sudah sulit diputer ya, recorder. Sekarang udah Masya Allah, sambil tidur mau tidur ya Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kulli tahmidatin shadaqatan, dan setiap bacaan alhamdulillah ini juga sedekah. Ya. Setiap bacaan alhamdulillah ini juga sedekah. Ya. Baik dalam sholat maupun di luar sholatnya. Dalam sholat yang rangkaian surat Al-Fatihah. Ya jelas ini termasuk rukun. Ya. Nah setelah sholat ini hukumnya apa? Mustahabbah. Dan alhamdulillah kita hampir tidak pernah meninggalkan apa? Wirid ini ya, zikir ini. Wa kulli tahlilatin shadaqatan, dan setiap tahlil ini juga sedekah. Di sini tidak ada dalil sama sekali untuk membatasi zikir-zikir ini dengan batasan-batasan yang tidak ada tuntunannya. Jadi tidak ada dalilnya. Ya. Jadi kapan kita berzikir dengan zikir-zikir ini? Kalau memang itu redaksinya redaksi yang ada batasannya, jadi kita amalkan sesuai dengan batasannya. Ya. Yaitu setelah sholat wajib, karena ada batasannya 33, tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Apa yang tidak dibatasi, dan maka kita tidak boleh membatasi. Di luar itu ya terserah, jadinya mau tasbih, takbir, tahlil berapa kali silakan. Ya. Setiap bacaan tahlil la ilaha illallah ini juga sedekah. Ya. Setiap tahlilan berarti sedekah. Ngoten nggih. Yang dipahami lain lagi nanti. Ya. Tahlilan biasanya umumnya di kita ya ritual yang sebagaimana jenengan ketahui ya. Kalau ini maksud asalnya tahlil itu kan ya bacaan la ilaha illallah ya, bacaan la ilaha illallah.
Tapi kalau bacanya di sini membatasi dengan batasan yang tidak ada tuntunannya, maka bisa terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Ya, bid'ah. Rangkaian tahlil setelah wirid, setelah sholat wajib ini kan sedikit sekali. Kecuali sholat maghrib dan subuh itu pun hanya 10 kali kan begitu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Tidak sampai 100 kali. Kalau ingin lebih banyak silahkan secara mutlak, tapi tolong jangan dibatasi dengan bilangan-bilangan tertentu yang mana tidak ada dalilnya. Ya. Berarti ini sedekahnya dengan apa? Dengan lisan kita, dengan suara, bukan di batin. Namanya berzikir itu apa? Ya, dengan lisan yang bergerak, minimalnya apa? Diperdengarkan ke telinga kita sendiri, bukan di batin. Sudah zikir? Sudah. Loh mana? Di batin. Yo, batiniah nanti akhirnya. Ya. Namanya zikir ya dengan lisan. Ya. Makanya kalau zikir setelah sholat, ya paling tidak ya kita perdengarkan kepada diri kita sendiri. Jangan kita nggak ada suara sama sekali loh. Kalau jenengan baca loh tentang zikirnya para sahabat, mereka hampir mungkin samping kanan samping kirinya mendengar Pak ya, mendengar apa yang dizikiri oleh sebelahnya. Ya kita selama ini terlalu sangat, ya hampir gak terdengar mungkin zikir kita. Ya, diusahakan ya ada suara yang bisa kita sendiri bisa mendengar. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatun. Ya. Amar ma'ruf juga termasuk sedekah. Ya. Ini Masya Allah pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu sedekah yang sangat banyak. Sekali lagi apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW ini sebenarnya belum selesai ya. Ini tidak menjadi alasan, bukan menjadi alasan untuk tidak bersedekah dengan harta bagi yang mampu. Loh kenapa nggak sedekah? Lah ini kan Rasulullah mengatakan tasbih sudah sedekah, takbir tahlil sudah sedekah. Ya sudah cukup kan begitu. Loh kok nggak zakat? Lah ini sudah. Bukan itu maksudnya. Ya. Sedekah harta ya tetap jalan. Dan dengan amalkan ini tambah lagi nanti sedekahnya. Ya. Ini kan sebagai solusi bagi mereka-mereka yang tidak punya kelapangan harta, tidak punya kelebihan harta. Ini sudah menjadi penggantinya. Yang punya kelapangan, kelonggaran, ya tetap ya sedekah dengan harta ditambah dengan sedekah ini. Masya Allah kebaikan di atas kebaikan. Amar ma'ruf termasuk sedekah. Ya, namanya amar ma'ruf itu ada kaidahnya, Pak, ada syarat-syaratnya, ada rambu-rambunya. Yang pertama, yang melakukan amar ma'ruf harus betul-betul mengilmui bahwasanya yang diperintahkan ini betul-betul apa? Ma'ruf, kebaikan. Ya. Ngajak orang sholat, insya Allah semuanya tahu sholat adalah ibadah yang jelas disyariatkan. Ya. Harus mengetahui apa, harus mengilmui betul-betul ini apa termasuk syariat yang dia perintahkan kepada manusia. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita amar ma'ruf terhadap seorang, ngajak orang untuk berbuat baik, kita betul-betul tahu kalau dia itu memang meninggalkan yang ma'ruf ini, makanya kita ajak. Ya. Misalkan apa saudara kita, ya, sudah pakai songkok, busana muslim, ya, arahnya menuju ke masjid karena sudah adzan. Terus kita oprak-oprak, ayo, jadi kan harus sholat berjamaah di masjid. Loh jelas dong dia lagi mengarah ke masjid kok jangan amar ma'ruf ya. Ya tidak perlu. Ya. Kenapa? Dia tidak meninggalkan yang wajib. Ya, dia sedang menuju kepada yang wajib. Ya. Kemudian, nah ini pentingnya apa? Pentingnya berilmu sebelum berdakwah. Namanya berdakwah tidak mesti harus mengetahui sekian banyak ilmu, enggak. Sebatas apa yang kita ketahui walaupun sedikit kita sampaikan. Ya. Kemudian wanahyin an munkarin shadaqatun atau wanahyun an munkarin shadaqatun.
ya, mencegah manusia dari kemungkaran, ini juga termasuk sedekah. Ini juga ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambunya. Ya. Yang pertama hampir sama dengan yang tadi, amar ma'ruf. Harus betul-betul mengilmui bahwasanya yang dia larang itu betul-betul memang terlarang secara syar'i. Ya, jangan sampai salah, dilarang ternyata apa? Ya, tidak haram hukumnya. Nah. Kemudian yang kedua, ya, yang dilarang, orang yang dilarang itu betul-betul sedang terjatuh dalam kemungkaran. Ya. Jangan buru-buru, misalkan apa? Ada seorang muslim, busana muslim, itu dia muslim. Siang hari bulan Ramadan di halte minum, makan, langsung jangan ingkari. Ini kan muslim, ini Ramadan siang-siang kenapa makan? Jangan buru-buru mengingkari. Apakah dia betul-betul terjatuh dalam kemungkaran? Ternyata setelah tanya, ya, dia itu musafir, dia malu kita. Semangat apa? Ingkarul mungkar, ternyata apa? Salah sasaran, salah tempat. Ya. Atau mungkin apa? Berjalan berduaan. Wah, ini siapa ini? Ini bukan mahram jenengan ini. Kayaknya jenengan kan belum menikah. Kalau menikah tentunya sudah undang-undang kita ini. Kita sudah kondangan ini. Ya. Saya nggak kenal wanita ini. Loh, sebentar dulu. Ya. Ini saudari sepersusuan saya. Oh gitu ya. Yang malu siapa? Yang ingkar mungkar di sini ternyata bukan satu kemungkaran. Itu keterbatasan kita. Sebenarnya kita tanya, maaf ini siapa? Karena selama ini kita kan tahu, jadi kan belum nikah. Kok tiba-tiba membawa seorang wanita? Padahal ini kita juga tahu ini bukan saudari jenengan. Tanya dulu. Ya. Jangan langsung ngebegebiak uyah langsung nahi mungkar. Ternyata dia tidak jatuh dalam kemungkaran. Itu yang kedua, harus betul-betul tahu kalau dia jatuh dalam kemungkaran. Yang ketiga syaratnya, ya, dalam mengingkari kemungkaran jangan sampai ketika kita ingkari malah bertambah kemungkarannya. Ya. Kalau bertambah kemungkarannya atau beralih kepada kemungkaran yang lebih besar, maka tidak boleh diingkari. Ya. Ada peristiwa, satu contoh yang sangat bagus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika berjalan bersama muridnya, waktu itu, ya, tentara Tatar itu menguasai wilayah sekitar Syam atau Baghdad. Ya. Mereka sedang mabuk-mabukan, Pak, ya, dan melakukan perbuatan-perbuatan fasik. Kemudian Syekhul Islam bersama muridnya berlalu begitu saja tanpa mengingkarinya. Muridnya kemudian bertanya, kenapa Anda tidak melarang mereka dari kemungkaran? Syekhul Islam menjawab, kalau saya larang mereka dari mabuk-mabukan, ya, bisa jadi mereka nanti akan pergi ke pemukiman muslim, menjarah harta mereka dan mencoreng kehormatan para wanita. Masya Allah, ya kan? Jadi dibiarkan, tetap mabuk-mabukan itu lebih baik bagi mereka. Kenapa? Kalau diingkari bisa jadi nanti malah membunuh, merampok, ya, memperkosa dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Sampun isa nggih? Ini tentang pembahasan ingkarul mungkar, ya, masih ada sambungannya sebenarnya, ya, karena waktu yang terbatas. Insya Allah kita lanjutkan, ya, pembahasan hadis yang ke-25 ini pada pertemuan berikutnya, ya. Dan jika sudah selesai di pertengahan waktu, akan kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-26 insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafar majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.